Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ainun Asis Sokadar dari Ekonomi Syariah 6 NIM 6022022022150. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ejaan. Yang pertama yaitu pengertian ejaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf, serta penggunaan tanda baca. Yang kedua yaitu penulisan huruf. Penulisan huruf ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu huruf kapital, kedua huruf miring, dan yang ketiga yaitu huruf tebal. Yang pertama yaitu huruf kapital, huruf yang berbentuk khusus dan berukuran lebih besar dari huruf biasanya. Huruf kapital ini digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat, digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung, digunakan sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, dan Tuhan, digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan, digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa, digunakan sebagai huruf pertama tahun, bulan, dan hari. Nah, yang kedua yaitu huruf miring. Huruf yang ditulis atau diketik miring untuk menegaskan huruf atau bagian tertentu. Huruf miring ini digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album, judul acara televisi, dan media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring ini digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang terakhir yaitu huruf tebal. Huruf tebal ini digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua yaitu huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Pada bagian ketiga ini yaitu penulisan kata. Pada penulisan kata ini terbagi atas 8 bagian, yaitu yang pertama kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, contohnya yaitu buku itu sangat tebal. Kedua, kantor pajak penuh dan sesak. Dan penulisan kata bagian kedua yaitu kata turunan. Yang pertama, imbuhan atau awalan atau akhiran, ditulis dengan kata serangkai dengan kata dasarnya, contohnya dikelola, penetapan, dan mempermainkan. Kedua, jika bentuk dasar berupa gabungan kata awalan atau akhiran ditulis dengan serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahului, contohnya bertepuk tangan, garis bawahi, sebarluaskan. Yang ketiga yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda penghubung, misalnya antar kota, biokimia, paripurna prasangka, dan transmigrasi. Yang keempat yaitu gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah, misalnya sayur mayur, tukar menukar, dan terus menerus. Yang kelima yaitu kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku, kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, contohnya apa yang kumiliki boleh kau miliki, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya, contohnya bukuku, bukumu, dan bukunya. Yang keenam yaitu kata depan ke, di, dan dari. Kata depan ke, di, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai suatu kata seperti kepada dan daripada, contohnya kain itu ada di dalam lemari. Yang ketujuh yaitu kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, contohnya harimau itu marah sekali pada sang kancil. Dan yang terakhir yaitu partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan ta ditulis serangkaian dengan kata pendahulunya, contohnya bacalah dan siapakah. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya, contohnya aku pun dan satu kali pun. Partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahulunya dan mengikutinya, contohnya satu persatu. Dan yang keempat yaitu tanda baca. Yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan, contohnya mereka duduk di sana, titik. Kedua, tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam satu bagan atau daftar, contohnya satu patokan umum. Ketiga yaitu tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu, contohnya
pukul 3:25:10. Kedua itu tanda koma. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat, juga untuk keperluan singkatan dan gelar. Tanda koma digunakan di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Ketiga, tanda koma ini digunakan di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya, yang membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Ketiga yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma ini berfungsi untuk menggantikan kata hubung dan digunakan pada akhir perincian yang berupa daftar klausa. Keempat yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua ini berfungsi untuk mengawali penguraian suatu kalimat. Contohnya ketua yaitu Irsan, dan digunakan sesudah kata yang memerlukan pemberian. Digunakan antara jilid di antara bab dan ayat kitab suci. Kelima yaitu tanda hubung. Tanda hubung ini berfungsi untuk menghubungkan penggalan kata-kata ulang. Contohnya yaitu bersama-sama, dan digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Keenam yaitu tanda petik. Tanda petik ini berfungsi untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan berfungsi untuk mengapit judul sajak, lagu, naskah. Dan yang ketujuh yaitu tanda tanya. Tanda tanya ini digunakan pada akhir kalimat tanya. Contohnya, siapakah yang tadi mengetuk pintu? Dan yang kedelapannya itu tanda seru. Tanda seru ini digunakan untuk mengakhiri ungkapan berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan. Contohnya, mari kita dukung. Dan yang kesembilan yaitu tanda kurung. Tanda kurung ini berfungsi untuk menjelaskan suatu istilah yang belum banyak diketahui. Contohnya, dia memperpanjang izin mengemudi. Atau SIM 10, tanda garis miring. Tanda garis miring ini digunakan dalam nomor surat dan alamat, dan digunakan sebagai pengganti kata atau, dan digunakan untuk mengapit huruf yang sebagai koreksi atau pengurangan di dalam naskah. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.